Selamat pagi Pak Cliff. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Cliff dan teman-teman. Kali ini perkenalkan saya Rafael Michael Tanoto akan menjelaskan tentang uji mediasi dan moderasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu uji mediasi dengan X-nya itu adalah debt ratio, to asset ratio, dan Y-nya itu profitabilitas, serta mediasinya itu adalah firm size. Nah, firm size ini akan saya gunakan dari total aset, lalu saya akan logaritma, sehingga menemukan hasil seperti ini. Nah, setelah kita menemukan data yang ada, kita akan lanjut ke dalam stata. Kita akan masukkan data yang ada ke dalam stata. Nah, ini. Nah, setelah kita memasukkan data, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah meregresikan dari X ke Y, di mana di sini adalah regresi ROA dan DAR. Lalu setelah kita regresikan, kita akan melakukan uji normalitas, di mana di sini uh, ditemukan tidak normal karena 0,0183. Lalu uji heterooksiditasnya itu juga tidak normal, di mana di bawah 0,05. Sehingga kita akan meregresikan dengan tambahan VCE robust. Lalu dan menemukan hasil itu datanya itu sudah normal. Lalu yang kedua adalah kita meregresikan antara variabel X ke variabel mediasi atau ke variabel M. Yaitu di mana ada regresi firm size dan DAR. Setelah itu kita akan uji normalitas lagi, di mana kita menggunakan predict res 2 karena yang sebelumnya sudah menggunakan res, jadi kita menambahkan angka 2 agar nggak double. Lalu kita SK tes res 2, di sini sudah signifikan, hasilnya lebih dari 0,5. Lalu kita head test, itu juga sudah signifikan, hasilnya 0,1416, sehingga kita akan meregresikan ulang tanpa VCE robust karena sudah signifikan. Nah, langkah yang ketiga itu meregresikan M ke Y, di mana di sini regresi variabel Y, lalu variabel X, dan variabel M atau mediasi. Itu menemukan hasil yang normal, di mana di sini 0,000 dan 0,003. Lalu predik res 3. Kita uji normalitas lagi, predik res 3, R, SK tes res 3, menemukan hasil yang signifikan, yaitu 0,1043, yang dimana ini tuh di atas 0,05, sehingga hasilnya itu normal atau signifikan. Lalu kita menggunakan VIF, karena kita di sini regresinya itu ada 3 variabel, sehingga kita menggunakan VIF. Menemukan hasil yang normal atau signifikan. Setelah itu kita head test. Nah, head test di sini itu tidak normal karena hasilnya di bawah 0,05, sehingga kita meregresikan ulang itu menggunakan VCE robust. Dan di sini hasil data yang didapatkan itu normal di bawah 0,05. Lalu selanjutnya kita melakukan uji sobel. Nah, uji sobel di sini itu kita menggunakan aplikasi ketiga atau web, di mana di sini, nah, saya sudah melakukan uji sobel. Uji sobel itu harus di atas 1,96. Namun dari data yang saya dapatkan ini itu di bawah 1,96. Nah, data yang yang diambil sebagai A, B, SEA, SEB itu didapatkan dari langkah 2 dan langkah 3, di mana itu dapat dari sini. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh yang B. Yang B dan SB itu kita melihat dari sini, koefisien dan standar error. Nah, yang diambil itu, kalau misalnya yang A itu yang diambil itu yang DAR, kalau yang B itu diambil itu yang firm size atau variabel mediasinya.
Nah, selanjutnya kita melakukan uji normalitas multivariat, di mana kita tuh menggunakan MV-test normality, lalu variabel X, variabel mediasi, dan variabel Y, lalu univariate stats all. Nah, setelah kita melakukan MV-test ini, itu kita ke statistik, lalu kita ke SEM, model building. Kita tuh membuat model building, ini kita bikin kotak di sini, kotak di sini, dan kotak di sini. Nah, kita ibarat di sini tuh variabel X. Variabel X kita adalah dar. Lalu variabel mediasi kita adalah firm size. Lalu variabel Y-nya adalah ROA. Lalu kita tarik garis. Ini ke sini, lalu ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, setelah itu kita akan estimate. Itu kita menggunakan maksimum likelihood, lalu oke, dan di sini akan keluar angka. Nah, dari angka itu akan mengeluarkan hasil seperti seperti ini. Dapat dilihat di sini LR test of model versus satu rated-nya itu 0,000. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kesesuaian model, di mana kita akan menggunakan StatGov. Nah, di sini itu ada population error, di mana uh, ya ada population error, di mana di sini tuh menunjukkan hasil yang cukup yang bagus, di mana ini tuh ada 0,0000, lalu ada 1,000. Lalu yang selanjutnya itu ada baseline comparison. Di sini tuh em, hasilnya tuh menunjukkan cukup bagus, di mana hasilnya 1 untuk CFI dan TLI-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan MATSEM. Nah, yang kita akan menggunakan MATSEM in-depth dar atau X1-nya, mat itu buat moderasi, lalu depth itu untuk variabel Y-nya. Di sini saya melakukannya namun gagal 4 kali. Namun itu karena saya lupa untuk menginstal MATSEM-nya, sehingga sebelum melakukan MATSEM kita harus menginstal MATSEM-nya itu menggunakan ini SSC install MATSEM. Sehingga setelah kita menginstal MATSEM, kita baru bisa menggunakan rumus MATSEM ini. Nah, dari MATSEM ini itu menunjukkan bahwa data yang saya gunakan itu tidak adanya mediasi, karena di sini menunjukkan langsung step 1, step 2. Tidak ada step 3 dari variabel X ke Y-nya. Sehingga di sini cuma ada variabel X ke M, variabel M ke Y. Nah, setelah itu kita akan melakukan effect size, di mana itu dari rumus yang tadi MATSEM itu kita tambahkan stan MC Krebs 5000, read, dan read. Itu kita mencari read-nya dan read. Setelah jadi kesimpulannya dari data yang saya uji mediasi ini itu tidak adanya mediasi, karena itu dari ibaratnya dari dar ke variabel mediasinya yaitu firm size. Nah, dari firm size itu ke variabel Y-nya yaitu variabel ROA.
namun tidak ada yang dari X ke Y. Sehingga X ke Y ini tuh tidak signifikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas uji moderasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang moderasi, di mana moderasi ini saya mengangkat struktur modal itu sebagai variabel X, lalu terhadap profitabilitas itu sebagai variabel Y, dan ukuran perusahaan itu sebagai variabel moderasi. Berikut adalah datanya. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, kita akan menuju ke stata, di mana kita akan memasukkan data yang sudah kita dapatkan ke dalam stata. Nah, setelah kita mendapatkan data yang ada, langkah pertama itu kita akan meregresikan antara variabel Y, variabel X, dan variabel moderasinya. Nah, di sini tuh menunjukkan kalau misalnya langkah pertama itu variabel moderasi itu tidak signifikan terhadap eh, rate ROA atau variabel Y-nya. Lalu kita melakukan predict res R, lalu SKTS res, lalu ke VIF. Karena di sini kita menggunakan 3 variabel, jadi kita menggunakan VIF, dan itu menunjukkan hasil yang normal. Selanjutnya kita ke head test, itu juga menunjukkan hasil yang normal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan yang namanya main centering predictor. Nah, main centering predictor ini itu bertujuan untuk menekan VIF, di mana biar VIF-nya itu di langkah yang kedua tidak meledak atau tidak lebih dari 10. Langkah yang pertama itu kita melakukan summarize there main only, lalu kita membuat variabel baru di mana gain sen x1 sama dengan there dikurangi r main. Lalu summarize firm size main only, lalu kita juga membuat variabel lagi untuk yang firm size. Lalu selanjutnya kita membuat variabel gain M1 X1, itu rumusnya dari sen X1 dikali sen M1. Setelah selesai, kita akan meregresikan kembali dari variabel Y, variabel X, dan variabel moderasi, serta variabel yang sudah kita generasikan tadi di sini, yang sudah gen tadi di sini. Nah, dapat dilihat di sini juga menunjukkan kalau misalnya variabel M1X1 ini tuh juga nggak signifikan. Lalu kita VIF menunjukkan hasil yang signifikan 4,24. Lalu kita predict res 2 karena kita kan sudah menggunakan res 1, jadi kita menggunakan res 2. Lalu SK res 2 di sini menunjukkan hasil yang signifikan di mana 0,1720. Lalu kita VIF kembali 4. Hasilnya juga masih sama 4,24. Lalu yang terakhir kita akan melakukan head test. Head test di sini uh, menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu bukan yang signifikan, hasil yang normal, di mana 0,6646, yang di mana ini adalah hasil di atas 0,5. 0,05. Lalu selanjutnya kita terakhir adalah meregresikan kembali variabel Y, variabel X, dan variabel moderasi, dan variabel M1X1. Yang dimana juga masih menunjukkan hasil yang tidak signifikan untuk variabel moderasinya. Oleh karena itu, variabel variabel ini itu tidak termasuk itu termasuk homologizer moderator, di mana langkah pertama itu dia tidak signifikan dan langkah kedua itu dia tidak signifikan juga. Oleh karena itu namanya homologizer moderator. Sekian dari saya. Terima kasih.